Halo teman jurnal, selamat datang di series analisis data SPSS episode 13. Pada episode ini kita akan belajar melakukan uji T menggunakan SPSS. Yuk kita mulai. Uji T atau T-test adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel atau populasi dalam hal rata-rata atau mean. Uji T umumnya digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok, seperti perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam suatu eksperimen. Terdapat dua jenis uji T yang paling umum, yaitu 1. Uji T1 sampel, digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan nilai yang diketahui atau tidak. 2. Uji T2 sampel, digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut. Uji T bergantung pada beberapa asumsi, seperti asumsi normalitas dan homogenitas varian, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan asumsi sebelum melakukan uji T. Uji T sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji T2 sampel dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu uji T berpasangan, per T-test, dan uji T tidak berpasangan, per T-test 1. Uji T berpasangan, per T-test, digunakan ketika ingin membandingkan perbedaan antara dua pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama. Contohnya, jika ingin membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah suatu intervensi pada orang yang sama. Uji T berpasangan membandingkan nilai perbedaan antara kedua pengukuran, misalnya selisih antara nilai tes sebelum dan sesudah intervensi, dengan 0, dan menghasilkan uji statistik T untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. 2. Uji T tidak berpasangan, per T-test, digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Contohnya, jika ingin membandingkan rata-rata skor tes antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Uji T tidak berpasangan membandingkan rata-rata kedua kelompok dan menghasilkan uji statistik T untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Perbedaan utama antara uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan adalah pada sampel yang digunakan. Uji T berpasangan menggunakan sampel yang sama untuk kedua pengukuran, sedangkan uji T tidak berpasangan menggunakan dua sampel yang berbeda untuk dua kelompok yang dibandingkan. Oleh karena itu, uji T berpasangan memiliki lebih sedikit variasi antara sampel dan umumnya lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran, sementara uji T tidak berpasangan lebih umum digunakan ketika tidak memungkinkan menggunakan sampel yang sama untuk kedua kelompok yang dibandingkan. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan uji T1 sampel dengan SPSS. 1. Buka program SPSS dan masukkan data yang ingin dianalisis. Pastikan data telah diinput dengan benar, dan data numerik telah diubah ke dalam format numerik. 2. Pilih menu, Analyze, dari baris menu utama, kemudian pilih, Compare Means, dan klik, One Sample T-test. 3. Pilih variabel yang ingin dianalisis dengan memindahkan variabel dari kotak, Variables, ke kotak, Test Variables, menggunakan tombol panah. Pastikan untuk memilih variabel numerik. 4. Pada bagian Test Value, masukkan nilai yang ingin diuji dengan uji T1 sampel. Nilai ini bisa berupa nilai rata-rata dari suatu populasi atau nilai lain yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak memasukkan nilai pada kolom ini, maka SPSS akan menganggap bahwa nilai yang diuji adalah 0. 5. Klik tombol Options untuk memilih opsi tambahan. Pilih opsi yang diperlukan seperti mean, median, standard deviation, confidence interval dan lainnya. 6. Klik Continue dan OK untuk menampilkan hasil analisis. 7. SPSS akan menampilkan output analisis yang berisi nilai statistik T, derajat kebebasan, nilai P, dan interval kepercayaan untuk rata-rata sampel. Demikianlah langkah-langkah melakukan uji T1 sampel dengan SPSS. Namun, sebelum melakukan analisis, pastikan bahwa asumsi uji T telah terpenuhi, seperti data terdistribusi normal dan varian homogen. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan dengan SPSS. 1. Buka program SPSS dan masukkan data yang ingin dianalisis. Pastikan data telah diinput dengan benar, dan data numerik telah diubah ke dalam format numerik. 2. Uji T berpasangan, per T-test pilih menu, Analyze, dari baris menu utama, kemudian pilih, Compare Means, dan klik, Per Sample T-test.
Pilih variabel yang ingin dianalisis dengan memindahkan variabel dari kotak, variables, ke kotak, part variables, menggunakan tombol panah. Pada bagian, part variable differences, pilih variabel yang mewakili selisih antara dua pengukuran yang berpasangan, misalnya, selisih antara nilai tes sebelum dan sesudah intervensi. Klik tombol Options untuk memilih opsi tambahan seperti Confidence Interval dan part Sample Test Charts. Klik Continue dan OK untuk menampilkan hasil analisis. 3. Uji T tidak berpasangan, Independent Sample T-Test. Pilih menu, Analyze, dari baris menu utama, kemudian pilih, Compare Means, dan klik, Independent Sample T-Test. Pilih variabel yang ingin dianalisis dengan memindahkan variabel dari kotak, Variables, ke kotak, Test Variables, dan Grouping Variable, menggunakan tombol panah. Pada kotak, Grouping Variable, masukkan variabel yang membedakan kedua kelompok yang dibandingkan. Klik tombol Define Groups, dan masukkan nilai yang mewakili kelompok yang dibandingkan. Klik tombol Options, untuk memilih opsi tambahan seperti Mean, Median, Standard Deviation, dan Confidence Interval. Klik Continue, dan OK untuk menampilkan hasil analisis. 4. SPSS akan menampilkan output analisis yang berisi nilai statistik T, derajat kebebasan, nilai P, dan interval kepercayaan untuk rata-rata sampel. Demikianlah langkah-langkah melakukan uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan dengan SPSS. Namun, sebelum melakukan analisis, pastikan bahwa asumsi uji T telah terpenuhi, seperti data terdistribusi normal dan varian homogen. Sekian untuk series analisis data SPSS episode 13 ini, nantikan episode-episode selanjutnya dari series analisis data SPSS dan semoga bermanfaat. Terima kasih.